Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membawakan berita atau isu tentang konflik Libya. Berdasarkan dari laporan kompas.com pada tanggal 4 Desember 2020 yang lalu, Libya dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang terletak di Afrika Utara. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada Desember 1951 pada awal 2011 Libya mengalami gerakan demokrasi yang dipengaruhi oleh Arab Spring yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan perang saudara. Konflik ini didasari pada bisa dikatakan perang saudara ya bersama Arab, yaitu yang terjadi mulai tahun 2011 yang lalu. Dan menurut Johnny Michael dalam penjelasan di Gramedia.com menyatakan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan yang kolektif atau pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Konflik revolusi di Libya berlangsung sekitar 9 bulan dari Februari hingga Oktober 2011. Menurut geniusjet.net, konflik ini berlarut-larut karena Muhammad Kafi menolak mundur dari jabatannya dan lebih memilih untuk bersembunyi di PBB, dan komunitas internasional telah sepakat bahwa Gaddafi harus turun karena rezimnya telah kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat. Setelah 42 tahun berkuasa, Gaddafi akhirnya berhasil digulingkan ketika oposisi berhasil membuat kota-kota yang dikuasai oleh loyalitasnya termasuk Tripoli. Dari perspektif saya sendiri ya, tindakan dari Gaddafi tidak dapat dibenarkan karena ia kehilangan kepercayaan masyarakat dan bersembunyi mereka karena tindakannya sendiri. Kini rakyat Libya tidak perlu lagi khawatir dan karena Gaddafi sudah tidak berkuasa. Di sini bisa dikatakan melalui data fakta melalui news.net, konflik revolusi Libya ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan yaitu dari Februari sampai Oktober 2011. Yang membuat konflik ini lama adalah Gaddafi-nya sendiri. Karena Gaddafi di sini bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi dia malah bersembunyi di PBB dan bersembunyi, dan negara-negara di PBB atau negara-negara internasional itu menginginkan dia untuk turun karena dia sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan di situ. Dan solusi yang saya tawarkan di sini melalui sumber genius.net, Gaddafi seharusnya ditangkap. Kubu oposisi mulai berhasil menentukan kota-kota kekuasaan kubu kolonis, kubu loyalis. Kubu oposisi berhasil merebut kekuasaan Tripoli sepenuhnya, dan akhirnya setelah 42 tahun masa kepemimpinannya Gaddafi pun berhasil digulingkan. Dan di sini kita bisa bayangkan selama 42 tahun Libya, konflik di Libya ini yang memuncak pada tahun 2011 itu bisa kita katakan selama 42 tahun mereka tersiksa. Iya, bisa dikatakan mereka tersiksa selama 42 tahun, dan konflik itu memuncak pada tahun 2019 mulai dari Februari sampai Oktober 2011 gitu. Dan menurut pendapat saya sendiri atau perspektif dari saya sendiri, tindakan Gaddafi tidak dapat dibenarkan karena ia kehilangan kepercayaan masyarakat dan bersembunyi dari mereka karena tindakannya sendiri. Kini rakyat Libya tidak perlu khawatir lagi karena Gaddafi sudah tidak berkuasa. Konflik dari Libya ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan masyarakat bisa memicu gerakan besar dan menyebabkan perubahan dalam sistem politik. Gerakan demokrasi yang dipicu oleh Arab Spring menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan dalam politik. Ketidakmauan Gaddafi untuk mendengarkan masyarakat memperpanjang ketegangan, membuktikan bahwa pemimpin yang tidak responsif terhadap kehendak rakyat dan akan menghadapi konsekuensi besar. Selain itu, keterlibatan komunitas internasional seperti PBB menunjukkan bahwa
Legitimasi sebuah rejim tidak hanya diatur dari kekuatan militer, tapi juga dari dukungan rakyat. Menggulingkan Gaddafi adalah contoh nyata bahwa rakyat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemimpinnya saat ini. Libya berada dalam masa transisi yang sulit dan memperluas kerjasama yang kuat untuk membangun kembali negara yang stabil dan demokratis. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari kesimpulan saya barusan kita bisa tarik garis merah atau benang merah bahwa titik tertinggi suatu politik yaitu ada di tangan rakyat, dan jika rakyat sudah berkehendak, maka pemerintah pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekian, dan itulah kata-kata terakhir dari saya. Sekian dari saya, Semoga saya dari Faizul Umam. Saya pemain undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.